orang North America melakukan activity adventure di North America. Tapi ketika orang North America atau dari daerah manapun, negara manapun mereka melakukan activity adventure di Asia, nomor satunya adalah hiking, trekking, atau walking. Jadi seperti itu, Bu. Untuk drill down pendetailan mengenai profil, memang belum ke arah sana, Bu, belum sampai ke sana. Jadi ini kembali lagi masih berbicara global insight, begitu. Berarti region yang di slide 24 ini Ya. yang ada paling kiri ini itu adalah destination ya. Betul. Bukan origin. Bukan origin, destination. Pada saat Orang dari mana-mana, wisatawan dari manapun mereka melakukan adventure activity di Afrika misalnya, ternyata nomor satu favoritnya atau topnya berbicara mengenai cultural, begitu. Begitu, Bu Dian. Untuk detail mungkin ini kami masukkan ke dalam note kami untuk follow-up selanjutnya ya, Bu Dian ya. Baik, terima kasih. Baik, demikian Bapak, Ibu. Yes, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu sedikit, satu pertanyaan aja Mbak Mila. Untuk yang di ekoturism, secara konsep ini kan sebenarnya pilihannya adalah 2 dari 3 ya. Adventure mungkin itu, Pak. Ekoturism. Ekoturism. Nah, untuk ekoturism, nah secara activity ini kan sebenarnya mostly di national park atau natural conservation. Untuk aktivitinya ya, ada spesifik penjelasan nggak di sana di national park itu atau di natural conservation itu ngapain? Oke. Karena kan ini berarti national park sama natural conservation ini kan objeknya ya Mas Yan, bukan aktivitasnya. Betul. Gitu. Karena so far kan di data ini baru sampai di key statistiknya aja. Ya. Itu aja sih. Makasih. Oke. Baik, terima kasih. Yes, Ibu. Yes, Ibu. Sebenarnya mungkin ini hampir sama dengan apa yang Mbak Dian sampaikan, cuman mungkin temanya di diving. Yes, Bu. Saya masih agak ragu tadi seperti yang Gora sempat sampaikan bahwa demand untuk worldwide adalah Netherlands. Maksudnya itu ya. Karena di beberapa pengalaman yang sudah kita lakukan adalah memang pasar diving adalah Eropa plus di luar Asia Tenggara yang besar, di luar Asia memang Eropa plus Amerika mungkin ada di situ. Dan di Eropa itu Netherlands tidak pernah adalah di dalam top 3-nya. Ini yang saya agak ragu, source-nya mungkin bisa dilihat dari beberapa certification association mungkin. Baik. Ya. Baik, Bu. Untuk Netherlands, karena kalau memang dia demand-nya besar, berarti pasti ada satu pameran ataupun satu media yang bisa industri yang lain akan akan jualan di sana gitu loh. Misalnya di beberapa yang tadi mungkin contohnya di Malaysia ada untuk diving, event diving Indonesia baru aja 6 tahun ke depan, 6 tahun ke belakang. Philippines ada, saya nggak tahu di Meksiko apakah ada,
Saya nggak tahu di beberapa itu ada. Nah di Netherlands sendiri nggak ada. Kalau di Inggris ada, di Prancis ada diving, bahkan di Jerman ada, besar banget di Januari apa, Düsseldorf ya. Nah itu saya kok agak khawatir gitu loh, bukan agak khawatir, agak sanksi. Nah tetapi kalau memang ini sudah dengan data dari source-nya yang luar biasa, yang memang selama ini kita tidak tahu ke belakang ini, 3 tahun ke belakang ini bahwa Nederland ternyata pasarnya paling besar. Ya. Ini saya tanya aja dulu karena saya ke Dema udah bertahun-tahun kapan. Di Dema apakah memang kedengeran Nederland? Lani terakhir. Oke, Okta di Dema terdengar Nederland? Di Dema gitu ya. Saya pernah ke Dema, tapi ke Dema kan 7 tahun yang lalu. Saya nggak mau bicarakan hal 7 tahun yang lalu gitu. Tapi kita bicara ADEX saja. Pernah nggak dengar ada Nederland atau TATO Nederland atau travel agent Nederland yang di Dema berkeliaran? Kayaknya yang apa B2B dengan kita juga jarang ya TATO Nederland untuk di ADEX. Iya, artinya khusus Asia, tapi kan kalau mereka pasarnya besar, pasti mereka jualan untuk sana dan ada B2B dengan Nederland untuk itu gitu loh. Maksud saya seperti itu juga yang terjadi di ADEX gitu loh. Nah sekarang kita bisa lihat di Dema atau di ADEX, B2B yang dengan kita karena kita juga untuk produk diving ini nilai jualnya atau kompetitif kita cukup tinggi, bahkan mungkin terbaik di dunia, pastinya ada share marketnya ke kita gitu loh, share angkanya kalau memang dia tertinggi gitu. Nah sementara untuk yang kita dapatkan data dari PEDI sendiri gitu loh, Nederland nggak masuk kan di dalam itu gitu. Yang di Indonesia ya. Kita bisa cari untuk Indonesia mungkin untuk datanya berdasarkan PEDI certification aja yang dikeluarkan atau yang ini itu nggak ada, makanya saya tadi masih agak ini, tetapi kalau ini memang betul dan datanya luar biasa dan source-nya luar biasa, berarti kita salah nih. Kalau memang mau jualan diving, ya berarti ya udah ke Belanda. Selama ini kita nggak pernah jualan diving ke Belanda gitu loh. Baik. Sama sekali. Kita jualan ke Italia karena kita tahu kenapa di Italia ada, meskipun sedikit, tapi ternyata produk-produk diving itu sebagian besar made in Italy. Produk-produk diving itu made in Manana, sehingga kita juga sempat ke sana untuk bicarakan mengenai sales mission diving kalau nggak salah. Itu aja sih yang saya agak masukan dari saya pribadi, karena memang 2 tahun terakhir kita jualan diving di Asia Tenggara, sehingga dan kita nggak punya selama ini nggak melihat juga ada industri atau TATO dari Belanda yang jarang sekali yang untuk berkomunikasi untuk khusus di tematik diving, mungkin itu ya. Atau ini pertanyaan apa masukan apa diskusi ya, saya juga bingung nih. Ini diskusi sebenarnya ya karena yang kita pahami dengan yang selama ini 3 tahun terakhir ini dengan yang ada data di sini kita sampai berarti gua salah nih selama ini gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk masukannya. Kami review kembali untuk source of data dari input Ibu untuk berbagai source data, terutama asosiasi yang terkait dengan diving. Begitu ya Bu ya? Oke. Ya. Baik Bu. Mungkin sedikit dari kami Bu, Netherlands. Kenapa keluar angka Netherlands?
Ini kan memang masih kembali bicara global tadi ya Bu ya, memang belum ke Indonesia khususnya begitu. Tapi kami akan review kembali untuk source of data. Yes, Ya, Pak Bimo ada. bicara mengenai diving, sebenarnya yang kami lakukan itu pemecahannya itu dari source-nya 3. Untuk ngedapetin jumlah konsumen kita ngambilnya dari operator karena kan mereka ngeluarin sertifikat. Nah untuk destinasinya sebenarnya kita ngeliatnya dari dive center. Nah untuk besarnya industri itu banyaknya dari itu tadi, DEMA tadi. Nah cuman masalahnya tuh sih ada beberapa hal yang saya temukan tapi masih kita kurang yakin sebenarnya. Untuk source tetap Eropa itu paling tinggi. Nah, karena jumlah sertifikat yang dikeluarkan itu paling tinggi itu di Eropa. Yang keduanya emang Amerika. Cuman dalam 4 tahun terakhir trennya pengambilan untuk open water kan ada open water, ada yang advance-nya kan. Yang untuk open water ini 4 tahun terakhir trennya menurun. Paling kecil emang tahun ini. Nah, cuman saya dapatkan juga ketika during COVID tahun 2020, untuk kuartal pertama itu dia di angka sekitar 20.000 sampai 25.000. Nah begitu di kuartal kedua dia drop angkanya di angka 10.000. Nah tetapi di kuartal ketiga angkanya naik untuk orang yang ambil sertifikat. Nah ini kenapa? Alasannya adalah ketika mereka berada di daerah yang dekat laut dan mereka bisa ngambil sertifikat, ketika mereka nggak bisa bergerak, nah itu mereka ngambil sertifikat. Jadi sebenarnya pergerakannya para diver itu jarang untuk pergi aboard. Nah jadi mereka lebih fokus ke daerahnya. Nah kalau misalnya data dari PD sendiri, terbesar diver itu sebenarnya dari California, Florida, Texas. Nah jadi pergerakannya diver itu banyaknya kalau yang dari Amerika dia lebihnya ke Amerika lagi. Kalau yang ke Eropa dia larinya lebihnya ke Red Sea gitu. Nah untuk hardcore diver yang dia tuh udah core banget, nah itu dia baru pergi sampai ngejar-ngejar ke negara kita gitu. Nah cuman yang satu menarik itu saya nemu data tapi saya masih belum bisa ngevalidasiin lebih lanjut. Katanya itu tahun kemarin di Cina itu pertumbuhan open waternya itu sampai 400%. Nah dan pertumbuhan diving equipmentnya, penjualannya itu besar sekali. Nah itu kita rencananya setelah data yang emang setelah ini banyaknya kan sekarang globalnya dari Eropa, Amerika karena emang datanya yang banyak dari mereka. Nah ini rencananya kita mau ngedigging lagi apakah si Cina ini berpotensial besar apa enggak, karena semakin banyak yang lebih dekat itu, nah itu bisa potensial marketnya gede. Jadi kalau misalnya coba bisa dilihatin slide yang sebaran itu. Nah, ini sebenarnya udah kebagi 3 region, Asia, Eropa, sama Amerika. Nah yang di Asia itu kita kumpul semua, Indonesia, Filipina, Malaysia. Nah kalau yang di Eropa itu fokusnya ke Red Sea semua. Nah, yang di Amerika itu masih daerah sekitarnya, tapi kalau emang secara kualitas Indonesia lebih banyak. Tapi kalau aku lihat pergerakannya tetap kebagi ke 3 region ini gitu. Nah ini yang menarik. Nah cuman masalah terbesar data diving itu adalah ini tuh sudah mulai data yang lebih spesifik dan mereka itu lebih banyak jualannya. Jadi emang banyak jebakannya di sini gitu. Karena ketika kita ngomongin konsumen, yaitu adalah orang yang ngeluarin sertifikat. Nah setiap orang yang ngeluarin sertifikat dia ngeklaim bahwa dia itu paling banyak. Makanya ketika Eropa ngomong 3,5, Amerika ngomong 2,8 juta, PD sendiri ngomong 1 juta per tahun dari tahun 67. Berarti itu volumenya udah luar biasa. Nah belum lagi dari SSI, belum lagi dari POPSI, dari apa segala macam. Nah terus diving center itu nggak ada yang bisa nge-record dengan detail. Nah yang terakhir itu DEMA cuman ngemetain berapa besar industrinya berdasarkan penjualan equipment. Nah, penjualan equipment itu bisa ditarik lagi ke belakang, dengan banyaknya penjualan equipment berarti banyaknya pertumbuhannya dive center.
Nah, itu yang kita coba lagi gali lagi. Sebenarnya ada temuan yang dari Cina itu, cuman saya pembuktiannya masih belum tinggi gitu. Ya, terima kasih. Kita bisa lihat aja dengan diving certification yang dikeluarkan di Indonesia itu misalnya kayak tadi kalau bicara orang-orang yang mengambil open water lah ya, yang di Indonesia memang China lebih tinggi. Berapa persen ya? Coba deh, sebentar. Tapi kita baru PEDI ya, makanya kalau kita punya association certification yang di dunia yang besar, sebutlah ada 5 atau 3 atau 4, dan itu sudah bisa mewakili lebih dari setengahnya wisatawan diving gitu loh. Ini menarik sebenarnya, kita bisa anggap itu cukup mumpuni ya untuk menjadi data kita gitu. Nah, yang terjadi adalah, Okta bisa lihat nggak yang kita pernah keluar dapat data dari PEDI tentang sertifikasi diving yang dikeluarkan di Indonesia? Cina berapa? Ya kan? Nah, ini terlihat kalau memang itu, ini berarti selain daripada wisatawan China yang ke Indonesia yang cukup pertumbuhan yang cukup besar, berarti di dalamnya juga otomatis ada diving yang cukup besar gitu loh Mas. Nah, cuman ya itu tadi, gimana caranya kita ngambil aja top 3 atau top 5 untuk certification diving ya, yang bisa jadi mewakili lebih dari setengah misalnya ya. Kalau tadi PEDI ngeluarin sertifikat setahun 1 juta gitu, mungkin SIMAS atau SSI atau lainnya lah, itu kan bisa mewakili. Mungkin kalau SIMAS kan memang Eropa ya, Eropa, Itali dengan apa namanya, dengan Perancis gitu kan. Ya itu yang bisa mewakili, karena kita tahu kita punya produk yang luar biasa, terbaik di Indonesia, kita sendiri nggak punya data untuk itu gitu loh. Ini makanya kenapa tadi yang dibicarakan diving atau diving lagi, karena memang itu yang kita punya produk yang tidak punya orang punya gitu loh. Sementara kita bukan salah, tapi mungkin kurang tepat kan gitu, karena source data kita nggak begitu bagus. Baik, Bu. Itu aja. Terima kasih. Mungkin kalau Cina benar. Mungkin itu tadi ya masukannya berapa association certification diving yang bisa kita anggap mumpuni mungkin ya Mas ya. Mungkin. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi mungkin menjawab pertanyaan Pak Binol mengenai activity di natural di national park atau natural conservation seperti apa. Jadi memang antara ekowisata dengan adventure itu banyak aktivitas yang saling bersinggungan, Pak. However, kami memisahkan untuk adventure sendiri hanya 3 activity, which is trekking, kemudian mountaineering, dan e-caving. Nah, semua jenis aktivitas yang dilakukan di national park itu merupakan bagian dari ekotourism. Which is pada saat kita ke national park kita bicara ada trekking, ada hiking, ada wildlife watching juga di situ, kemudian fotografi juga ada, budaya juga mungkin kalau misalnya kita masuk ke indigenous people dalam satu taman nasional ada traditional culture yang bisa dipelajari di situ. Jadi memang secara activity untuk untuk ekotourism itu banyak sekali sub activity yang dilakukannya, Pak. Begitu. Tapi memisahkannya dengan adventure yang saling bersinggungan, itu adventure trekking di luar dari national park atau cagar alam. Begitu. Sementara, baik, terima kasih. Yes, Bu Dian.
Sudah ada musik Budian. Itu kode. Hah? Tapi masih boleh nanya. Yes for sure. Mangga, silakan. Kalau nggak boleh ya udah nih. Japri WhatsApp gimana Bu Oloko? Monggo Ibu. Saya juga bercanda dan menggodain Bu Butet kan. Yang ini nih Mbak, yang mana Ibu? ekoturism. Yes, kumaha. Ya. Di sini kan kalau yang lainnya itu data-datanya tuh memang kayak worldwide gitu kan, data-data internasional. Ya. Tapi untuk yang ekoturism ini, ini datanya source-nya Ecotourism Market Segmentation in Bali. Yes. Jadi ini hanya untuk di Bali ya. Di Bali. Gitu. Betul. Ya, which is kalau menurut aku ini juga kayak terlalu kecil skopnya kalau buat kita jadikan benchmark menurut saya. Karena ini saya punya data dari dari KLHK ya, bahwa di tahun 2019 ini jumlah kunjungan Wisman ke Taman Nasional ya, karena tadi kan ininya fokusnya di Taman Nasional ya. Ya sih Bu. Nah itu paling besar itu nomor 1 tuh ke Komodo. Nah tetapi ini datanya jomplang banget gitu, karena di Komodo itu jumlah kunjungannya itu bisa mencapai tahun 2019 ya, bisa mencapai 144.099 wisatawan mancanegara. Sementara di urutan kedua itu baru masuk Bali Barat, tetapi jumlah kunjungannya itu hanya 25.642. Jadi memang angkanya jauh sekali. Maksud saya kalau memang bisa, kalau memang mau lebih ngerucut, ngambilnya yang data Komodo kalau menurut saya. Oke, baik. Bukan yang Bali Barat. Nah, tapi kalau memang bisa ada yang lebih worldwide lagi datanya, jadi bisa lebih sepadan juga dengan data yang lainnya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk masukannya Bu Dian. Oke, waktu saya kembalikan ke Saudari MC. Bagaimana? Alright, thank you. Baik, untuk sesi Q&A sudah selesai. Untuk itu kepada Kak Mila ini mau memberikan kesimpulan atau langsung ditutup aja? Gimana? Tes? Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas masukan. Kemudian ada beberapa curiosity ya, yang memang kami mungkin secara internal kami akan review kembali, terutama mengenai sumber data which is this yang sangat vital dan untuk pengambilan keputusan ke depan. Semoga dari data global yang kami paparkan itu sedikit banyak memberikan gambaran gitu ya untuk special interest tourism secara profiling market. Itu memang lebih ke arah mana, walaupun masih sifatnya masih sangat global. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah bisa menurunkan, mereview kembali sumber data dan menurunkan data global ini ke masing-masing produk dan bisa kami share ke Bapak Ibu sekalian. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Baik para hadirin sekalian, acara pada malam hari ini sudah selesai. Acara FGD finalisasi konten promosi wisata minat khusus akan dilanjutkan kembali besok pagi. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah datang. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.
sebelum beristirahat, kita akan berfoto bersama dulu. Sedikit selamat malam Bu Adela. Apakah Bu Adela masih ada di online? Nggak terlihat di sini. Ibu, selamat malam. Nggak ada ya? Masih online? Ibu jika berkenan, Ibu kami harapkan bisa menutup acara ini. Gak ada ya? Oke deh, kalau sudah. Gak ada? Oke deh, ya sudah. Jadi masih adakah yang akan, foto bersama. Selesai foto bersama, ada pengumuman buat besok nggak biar sekalian di sini? Diingatkan acara dimulai sesuai dengan jadwal 8.30. Itu saja? Sudah? Nggak ada dress code atau apa gitu? Yuk, kita udah capek semua dari kantor. Kita foto bersama. Berdiri di sini di tempat masing-masing atau duduk? Oke, berdiri teman-teman. Ayo, Bapak Ibu sekalian.